Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Ya muhalibal khulub sabit qalbi ala dinik. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semoga hari ini kita dalam ridhonya Allah, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kadangkala penuh gelisah ya. Sehingga kadangkala kita tidak sadar. Sebenarnya kegelisahan hati itu disebabkan ketika kolbu kita jauh dari Allah. Ketika kolbu kita jauh dari Allah, maka tidak ada cahaya yang menerangi jiwa, sehingga bisa dipastikan orang tersebut akan mengalami keresahan, kesedihan, mungkin mudah marah, sehingga hidupnya benar-benar seperti kapas yang diombang-ambingkan oleh situasi. Baik, maka pertanyaannya sederhana. Saat kita sedang galau, tidak tenang, nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan mendekat kepada Allah. Jadi ketenangan apa yang kita harapkan selain kita hanya mengharapkan agar diri ini, kolbu ini dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya adalah apakah mudah? Ya, memang tidak mudah. Ada proses mujahadah, menembus hawa nafsu, ada proses terus istiqomah di dalam ibadah. Kata kuncinya adalah ilmu. Ya, tentunya dengan ilmu ini semakin hubungan kita dengan Allah semakin baik-baik saja. Jadi yang terpenting adalah bukan persoalan ilmu yang membebani kepala, namun yang terpenting justru adalah hikmah yang masuk ke hati. Kalau kita belajar ilmu itu masuk di otak, di pemikiran, di analisa, maka dia cenderung kepada pola pikir. Tetapi kalau ilmu hikmah masuk ke kolbu, esensi ilmu harus sampai ke hikmah. Kalau esensi ilmu hanya sampai di otak, maka sekedar analisis, sekedar pola pikir, sekedar tentang fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Maka saya katakan, ya ilmu itu sebaiknya sampai ke hikmah. Lah bedanya hikmah dengan analisa pikir begini. Kalau ilmu pikir adalah ilmu sebab akibat analisa, ya. Kemudian kalau ilmu hikmah ini sebenarnya juga ada sih sebab musabab. Tetapi ilmu hikmah ini lebih menancapkan hikmah di balik kesulitan, hikmah di balik kendala, hikmah. Nah, hikmah ini menjadi pupuk jiwa yang menenteramkan. Ya. Kemudian ya harus dilakukan langkah-langkah agar semuanya bisa diselesaikan. Jadi Tuhan menciptakan segala keindahan itu untuk dikagumi, hingga ujungnya manusia akan mengaguminya. Saya katakan bahwa memang tidak mudah, karena Tuhan itu menciptakan segala bentuk keindahan. Semua perbedaan itu indah, semua kesulitan itu indah. Ya, ketenangan hati itu indah. Tetapi manakala proses menuju kelanggengan, artinya jangka panjang, itu perlu pencermatan. Maka sekali lagi, jangan pernah sedih. Karena apa? Karena kehidupan pasti akan ada akhirnya. Maka dalam konteks sabaran, ya, hinaan dan celaan adalah prosesi meluluhkan dosa manusia oleh Sang Maha Kuasa. Jadi ketika kita dicaci, dihina, ya sudahlah, santai saja. Paling tidak itu bisa melunturkan dosa-dosa kita. Jadi ketika ada orang marah, memaki, biarkan sajalah.
ketika dia sudah capek dia akan berhenti sendiri. Sebaiknya memang kita banyak istighfar. Kadang-kala ada orang yang tidak sinkron dengan kita, kemudian dia keserimpet ilat bahasanya, atau mungkin dia salah ucap sehingga akan menjadi masalah baru begitu. Maka sekali lagi terus lakukan positif yang baik, lakukan hijrah-hijrah yang positif. Karena apa? Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Jadi ingat itu, barang siapa berhijrah di jalan Allah, sekali lagi di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, maka hanya saja mindset hijrahnya kayak apa? Hijrah itu perpindahan dari kegelapan menuju keterangan, dari kesulitan menuju kemudahan, dari jauh menuju ke dekat. Itu hijrah. Maka saya katakan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dengan kata lain sebenarnya pola pikir sahwa sangka hamba itu menentukan. Maka saya katakan terus hembuskan sisa-sisa pikiran yang positif dan bangun terus komunitas positif itu, nanti akan hasilnya akan baik. Yang keempat, keimanan membuat seseorang cinta dengan kematian. Maksudnya gimana? Sedangkan kekufuran membuat seseorang takut terhadapnya. Jadi ada tipe orang yang beriman, dia bisa siap mati sewaktu-waktu. Allah mengendaki siap, karena memang hidupnya sudah dipersiapkan bahwa ada tujuan akhirat. Ya. Jadi dunia ini bekal menuju ke akhirat. Ini yang diyakini bersama. Maka seandainya kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Ya. Baik, pertanyaan saya sederhana. Apa yang kita harapkan dari surga? Beribadah untuk menyebut Sang Pencipta. Jadi kadang-kadang orang bicara surga, neraka, surga. Memang seringkali di dalam kehidupan memang surga itu menjadi tujuan. Neraka itu menjadi buangan. Maka orang berharap tetap masuk dalam surganya Allah. Begitu. Nah, kadangkala memang kematian seseorang itu tidak bisa diduga. Kalau sudah kematian tentunya itu rahasia Allah. Maka saya katakan, ya, keimanan membuat seseorang cinta dengan kematian, bahkan kekufuran membuat seseorang takut terhadapnya. Jadi orang yang beriman itu takut takut mati. Jadi keimanan membuat seseorang cinta dengan kematian. Jadi maksudnya apa? Sudahlah, kematian itu adalah peristiwa biasa. Pengertian biasa adalah tidak mengganggu finansial. Hanya saja tetap kita sebagai seorang kawan peduli, mengingatkan, juga menjaga. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ada yang mengatakan begini, lebih baik ya kita kehilangan sesuatu ya demi Tuhan daripada kehilangan Tuhan demi sesuatu. Ini memang permainan kata-kata ya. Kita ulang. Ya, lebih baik kita kehilangan sesuatu demi Tuhan. Tapi jangan sampai kehilangan Tuhan karena beli sesuatu. Ini yang menarik kawan. Jadi harus terus dicermati langkah-langkah ini sehingga nanti kita menjadi orang yang hebat, bisa mengatasi segala persoalan yang ada. Maka saya katakan semoga hati kita lembut ya, dengan penuh kehidupan, hati yang dirahmati senantiasa dijaga oleh Allah. Ya. Kemudian selamat juga ya saat menyambut hati yang berserah diri kepada Tuhan selama 1 bulan misalnya. Ada yang mengatakan pas bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan yang penting kita hijrah. Jadi bagaimana hati kita luluh kepada Tuhan, hati yang paling sempurna di muka bumi ini, hati yang senantiasa dekat dengan Allah. Jadi apapun bentuknya kita harus raih keberkahan itu. Loh, keberkahan itu apa Pak? Keberkahan akan selalu datang bagi seseorang yang percaya bahwa
Tuhan selalu ada di setiap relung doanya. Jadi saya katakan bahwa raihlah keberkahan. Karena hidup ini kalau tidak berkah, ya sudah, nanti konflik interest, banyak persoalan. 2, malam yang penuh dengan bintang adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan manusia bahwa dirinya menunggu setiap doa dan air mata dari hambanya. Jadi inilah metafor, inilah tadabbur alam. Malam yang penuh dengan bintang sangat indah adalah salah satu, ya, Tuhan mengingatkan manusia bahwa dirinya menunggu setiap doa dan air matanya. Jadi yakinlah bahwa kehidupan akan berubah lebih baik. Ya. Kehidupan adalah berkah dan rahmat yang harus selalu disyukuri. Jangan pernah sedih, jangan pernah susah. Sudah, jalani saja kehidupan ini. Kesulitan bisa diurai satu persatu. Maka jalan yang terjal dalam kehidupan akan selalu memberi tanda bahwa berkah dan cinta Tuhan akan selalu ada di setiap hembusan nafas manusia. Begitu kawan, jadi tetaplah optimis dalam kehidupan ini karena memang banyak persoalan yang harus diurai, banyak, ya, sehingga tidak mengganggu stabilitas dalam segala hal. Terima kasih dulu, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.